Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali gua bisa kembali hadir di beranda kalian, ngobrol-ngobrol. Ya, apalagi kalau bukan soal tim nasional kita, terutama dalam rangka persiapan menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 round keempat. Yang 66 hari lagi, teman-teman, kita akan memulai rangkaian dua pertandingan yang sangat penting, yaitu menghadapi Arab Saudi tanggal 8 Oktober dan selang 3 hari, tepatnya 74 jam, kita akan menantang Irak di pertandingan kedua. Tentunya dua pertandingan yang sangat menentukan langkah tim nasional kita, apakah bisa lolos, ditunda lolosnya atau tidak lolos. Ya, 66 hari lagi nih, tepat hari ini di hari Minggu di awal Agustus ini yang cukup mendung ya, meskipun mudah-mudahan semangat kalian gak mendung, terutama yang besok akan segera bekerja. Nah, sebelum kita memulai aktivitas besok hari, ya hari ini ada, mungkin boleh dikatakan ini termasuk segmen Report Abroad ya. Jadi ada dua pemain yang mencatatkan dua pertandingan, dua performa, memang agak sedikit bertolak belakang, yaitu Kevin Dix, ya, pemain yang berposisi versatile, bisa main sebagai bek kanan, bisa sebagai CB kanan, CB tengah, CB kiri, bek kiri, bahkan juga sebagai DM. Ya, dan kemarin dia bermain sebagai CB kiri di pertandingan ketiganya di pramusim kali ini bersama Borussia Mönchengladbach. Dan yang kedua, gue akan bahas soal bek kiri kesayangan kita, Calvin Verdong. Tapi kita akan mulai dari Kevin Dix dulu karena ini sangat memukau. Ya, dari FC Copenhagen, boleh dikatakan liga tier ketiga ya, kemudian naik pangkat lah begitu ya, di hire Borussia Mönchengladbach. Ini nggak main-main teman-teman ya, bukan soal statusnya sebagai klub Bundesliga, tapi musim lalu ya, mungkin buat teman-teman yang nggak ngeh, Mönchengladbach itu finish di peringkat ke-10 ya dari 18 tim. Jadi ini papan tengah, nggak kaleng-kaleng juga. Dan tentunya ini mungkin saat ini menjadi pemain dengan level tertinggi ya, setelah Bang Jai terdegradasi ke Serie B klubnya Venezia, dan sampai saat ini masih simpang siur isunya. Makanya gue nggak pernah ngangkat gosipnya karena belum ada yang firm 70%. Semuanya hanya gosip ya, ke Udinese lah sempat diisukan, sempat juga ke Genoa, ke Bologna dan lain-lain. Nanti kalau misalnya kira-kira sudah clear, baru mungkin gue akan mengangkat. Nah, kembali lagi ke Kevin Dix. 3 musim yang dijalani ini kalau secara umum, sebelum gue singgung pertandingan kemarin di mana Mönchengladbach menang 2-0, secara umum permainannya sangat bagus. 3 pertandingan yang dijalani, satu kali starter di pertandingan keduanya dan pertandingan pertama, dan ketiga yang terakhir yang akan kita bahas itu dia bermain sebagai pemain pengganti di babak yang kedua. Dan untuk pertandingan terakhir sendiri, dia mendapatkan pujian dari pelatih Borussia Mönchengladbach, yaitu George Swan. Jadi setelah pertandingan ya biasa kan ditanya bagaimana penampilan timnya, dia memuji kesulitan baik lini depan dan juga lini belakang, dan dia menyebut nama Kevin Dix salah satunya di antara 2 atau 3 pemain yang disebut sama pelatih George untuk menggambarkan kegembiraan dia terhadap penampilan Borussia Mönchengladbach, di mana di pertandingan tersebut yang berlangsung di Borussia Park ya, sekali lagi menghadapi Valencia, itu 2-0 menang Mönchengladbach. 1-0 diciptakan oleh pemain yang lain ya, gua lupa. Yang pasti gol kedua itu lahir dari penalti Kevin Dix setelah salah seorang pemain Mönchengladbach didorong waktu one-on-one dengan kiper. Kemudian Kevin Dix maju sebagai algojo. Jadi ini 2 poin positif ya, dia performanya cukup gemilang di mata pelatih George, dan kedua, kemungkinan besar kita akan melihat kembali pemain Indonesia mencetak gol di kancah Eropa, di Bundesliga ya. Nanti mungkin Mönchengladbach ketemu Munchen, ketemu Dortmund, ketemu Leverkusen, Leipzig dan lain-lain. Ini akan seru sekali. Dan kemudian dia step up dan pressing bola ke arah kiri bawah, jadi kanan bawahnya kiper. Dan ini mengingatkan gue juga dengan rekor dia sebagai salah satu saat ini back yang paling subur dengan 12 gol
dari seluruh penampilan profesional dia 172 kali. Jadi gue udah hitung-hitung nih kalau dikonversi ini tuh dia 0,8% per pertandingan golnya. Jadi dari gampangnya gini deh, kira-kira dari 14 pertandingan itu dia cetak 1 gol. Itu untuk seorang back ini cukup bagus ya. Dan sayang ya kalau kita sedikit napak tilas waktu lawan Australia, sayang banget penaltinya nggak masuk. Kalau nggak salah kena mistar atau kena tiang ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Paling nggak dia berusaha. Dan ya itu tadi, secara umum kalau gue lihat peluang dia untuk main inti di Bundesliga nanti ya, atau mungkin di di DFB Pokal itu cukup besar ya, mudah-mudahan. Apalagi dia punya punya kemampuan untuk bermain di beberapa posisi gitu. Jadi ini juga kelebihan dia dan meningkatkan potensi dia untuk bisa main sebagai tim inti atau reguler bersama Borussia Mönchengladbach. Mudah-mudahan dia tetap segar bugar sampai dengan nanti September juga kita akan dulu pertandingan menghadapi Kuwait dan Lebanon, dan Oktober yang paling penting lawan Saudi dan juga lawan Irak. Oke, good luck buat Kevin Dix, dan nanti kita akan tunggu pertandingan pertamanya tanggal 9 Agustus, jadi minggu depan, Sabtu depan kurang lebih ya. Lawan pertandingan pembukanya, bukan pertandingan pembuka, tapi pertandingan terakhir pemanasan menghadapi Brentford, klub asal Inggris. Nanti 2 minggu lagi dari sekarang baru nanti akan menjalani pertandingan kompetitif Bundesliga pertama. Oke, kita beralih ke Calvin Verdong. Nah, kalau tadi Kevin Dix yang sebenarnya secara skill bagus, tapi kemudian masih butuh waktu untuk tune in ya dengan penampilan di tim nasional Indonesia, tim nasional kita. Tidak demikian dengan Verdong, kebalikannya nih. Kalau di timnas kita udah tutup mata lah, penampilan Verdong itu selalu jaminan, selalu paling hampir sulit digeser lah ya, kecuali ketika di Australia juga enggak ya, dia berduet dengan Dean James. Di tengah bahkan persaingan yang cukup tebal di sisi kiri pertahanan Indonesia, dia selalu tampil meyakinkan dan selalu tidak diragukan untuk menjadi pemain utama. Tapi kemarin di pramusim saat timnya mengalahkan Blackburn Rovers 3-1, menurut gua penampilannya sangat buruk gitu. Tapi nanti dulu nih, jangan langsung emosi ya. Kita harus biasa untuk menilai apa adanya tanpa ada tendensi untuk menghina atau mengejek atau merendahkan. Gua catat ada 9 kali setidaknya. Ini yang clear gue catat ya, mungkin ada yang skip. 9 kali dia melakukan salah passing yang elementer. Kemudian ada 2 kali blunder yang fatal, hampir saja kebobolan. Tapi juga ada satu kali dia melakukan clean tackle juga, yang merupakan tanggung jawab dia ketika kehilangan bola. Ini juga yang kalau gue sering ngingetin buat teman-teman ya, kalau yang main fan football, walaupun fan football, kalau kalian mau striker, mau gelandang, apalagi back ya, kalau kehilangan bola itu harus tanggung jawab ngejar bola gitu. Ini ya untuk membuat yang lain juga, pemain lain semangat untuk mengcover transisi menyerang lawan. Nah, jadi dia untuk hal tersebut memang 2 kali dia melakukan blunder, tapi dia bertanggung jawab dan untungnya tidak berujung pada gol. Cuman kalau gue ngelihat gini, ini mungkin lebih kepada Verdong nggak terlalu mengeluarkan kemampuannya kalau gue lihat. Jadi dia hanya sangat bermain rileks gitu ya. Dan seperti yang gue katakan tadi, gue yakin banget kalau nanti musim sudah benar-benar mulai Eredivisie, sudah mulai ada kompetitif game di mana nanti mereka atau Verdong, timnya NEC Nijmegen akan berhadapan dengan Heracles Almelo tanggal 10 Agustus. Jadi seminggu dari sekarang, minggu depan juga hari Minggu berarti tepatnya. Di situ nanti kita akan lihat ya kemampuan Verdong. Sebenarnya gue yakin pasti akan keluar. Nah, yang pasti buat gue ya pramusim itu macam-macam ya. Secara umum ada Hapner kemarin yang memang masih shaky juga, dan sudah gue tegaskan itu dia hanya 3 hari bergabung, jadi wajar. Cuman juga dia nggak bisa santai juga. Dia harus ngepump kemampuannya karena seminggu lagi Eredivisie akan bergulir, dan tetap gue masih akan concern menyuarakan soal situasi Tom Hai yang sampai detik ini belum terkonfirmasi mendapatkan klub dimanapun dia akan berlabuh. Dan ini mirip banget dengan situasi musim lalu di mana dia menjadi pemain terakhir diaspora yang belum mendapatkan klub. Sementara gue update juga sedikit untuk Sen Patinama. Banyak yang nanya, Sen Patinama gimana bang? Sen Patinama sudah cukup stabil di Buriram, sudah main beberapa kali di pramusim ini. Mudah-mudahan musim saat bergulir nanti dia bisa mendapatkan tempat reguler. Jadi teman-teman, itu dia performa dari Kevin Dix yang sangat meyakinkan. Mudah-mudahan dia bisa sering main week in week out, dan juga Calvin Verdong yang
pramusim di lawan Blackburn kurang bersinar, tapi nanti saat menjalani musim mudah-mudahan dia tetap perform. Terima kasih teman-teman semua. Selamat memulai hari baru Senin ini. Semoga kalian tetap sehat, stay positif, dan adios.